perkiraan berapa sih jumlah kandungan di dalam emas, perak dan lain-lain. Kemudian terduga itu diekstrapolasi terhadap yang sudah terbukti. Nah, terbukti dan tahu bahwa luasnya sekian, jumlahnya sekian, sehingga jadi biaya eksplorasi itu mahal sekali, dan itu Freeport sudah bayar, sudah selesai. Dan nah itu Freeport mau menyerahkan ke pemerintah bahwa blok Wabu saya kembalikan. Luasnya sebagai gambaran saja, luas blok yang dikuasai Freeport dulu tuh sekitar 300.000 hektar. Pertamina nggak bisa masukin BBM, bayangkan. Harus melalui orang itu. Batu baranya, semuanya, bahan peledaknya, itu semua, dan itu oligarki. Bahkan jangan sampai sayur mayurnya. Sayur mayurnya udah diatur semua. Jadi, nah, ini kira-kira itu namanya pintu jendela. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa AI Channel, kita ketemu lagi. Kita akan bincang yang cukup serius juga. Di samping isu-isu yang cukup banyak yang hadir pada hari ini, ada isu markas besar Kostrad dioramanya dipugar, ada isu tentang beberapa pejabat yang ditangkap KPK, dan isu yang lebih menarik lagi adalah sekarang ini bagaimana terjadi perseteruan antara Pak Luhut Binsar Panjaitan dengan Haris Azhar. Tapi kita tidak mau masuk ke sengketanya karena mereka sudah melapor, biarkanlah itu urusannya hukum. Kita ingin melihat latar belakang dan sesungguhnya apa yang terjadi. Nah, hari ini kita akan bicara dengan orang yang sangat paham, dan saya pernah nonton YouTube-nya. Nah, ini bersama kita Bang Mossad, Bang Muhammad Said Didu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu saya nonton di YouTube Abang itu. Abang bahkan mendemonstrasikan membawa batu ya, batu dari blok apa itu Bang? Blok Wabu. Blok Wabu, dan batu emas itu luar biasa, dan Babang menyatakan blok Wabu ini sama besarnya dengan yang ada di Freeport, bahkan masih ada lagi. Nah, ini apa sih sesungguhnya rebutan ini Bang? Ini Abang kan orang pernah di BUMN juga sendiri. Kita tidak mau masuk kasusnya. Terus bagaimana juga Abang menyatakan juga untuk mengambil ini ada 3 cara ya, saya dengar itu. Masuk pintu besar biasa, melalui jendela berarti sudah mulai agak sempit, orang bisa masuk melalui namanya jendela angin. Jendela angin, dan sangat terbatas sekali itu maksudnya. Apa yang Abang masuk seperti itu? Abang kok berani sekali ini? Abang kan juga beberapa kali juga pernah membuka ya. Kita ingat kasus Papa minta saham ya Bang Said juga. Iya. Nah, ini kasus ini apa yang terjadi? Apa betul perkiraan Abang ini telah terjadi sesuatu atau apa yang sesungguhnya ini? Jadi dan apa betul juga ada tambangnya itu? Iya. Itu juga jangan-jangan nggak ada sesuatu juga seperti itu. Jadi saya saat ke sana itu 2016. Oh, baru dong berarti baru ya, 2016 2 kali saya ke sana, dan saat itu 2016 itu kita sudah berunding dengan Freeport, dan Freeport menyatakan akan mengembalikan blok Wabu ke negara. Sampai saya tanya, kenapa Anda mau mengembalikan? Dia bilang ini blok Freeport saja nggak habis-habis, karena semakin tahun semakin dia survei, semakin jauh ke dalam semakin banyak emasnya. Nah, pada saat itu saya sudah berpikir ya, ini ada Freeport ya Bang, ada blok Wabu, Abang nyebut lagi ada satu lagi. Ada Oksibil. Oksibil itu ininya Aneka Tambang. Oh, Aneka Tambang itu di perbatasan Papua Barat. Bukan, ada lagi perbatasan dengan Papua Nugini. Itu sekitar Merauke. Itu ada juga blok yang seperti gunung juga. So, nah, luar biasa di Indonesia. Nah, terus Oksibil itu Aneka Tambang. Aneka Tambang. Nah, pada saat blok Wabu mau dikembalikan, saya sudah muncul. Kan ada undang-undangnya Bang, kalau nggak salah saya dulu ya, saya ingat itu kalau sudah habis dia dikembalikan kepada negara, negara memberikan hak prioritas kepada BUMN. Betul, masih ada. Tahu sekarang ini. Itu Undang-Undang Nomor 4 2009. Iya. Tapi direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 yang kita tahu dibahas pada saat pandemi dan sangat tertutup. Minerba, Undang-Undang Minerba Batubara. Di Undang-Undang Minerba itu hanya satu partai Bang yang menolak.
Kalau kita lihat jejaknya ya. Ya. Jadi 8 partai yang lainnya menerima. Nah, karena memang ya permainan besar sekali itu kan itu. Saya tahu itu Bang. Bang Yani kan tahu gimana permainan Senayan gitu kan. Jadi kadang-kadang barang mudah dipersulit, barang sulit dipermudah. Kalau ya istilahnya menahan air yang mengalir, Bang. Nah, ya itulah menahan air, mengarahkan aliran air. Mengarahkan aliran air. Nah, Blok Wabu ini itu sudah dieksplorasi. Eksplorasi itu adalah diteliti berapa kandungannya. Ada kalau kandungan itu adanya cadangan namanya, cadangan terbukti, cadangan terduga, dan potensi. Itu 3. Tidak hanya emas kan biasanya. Nah, ya jadi tambang begitu. Potensi itu perkiraan berapa sih jumlah kandungan di dalam emas, perak, dan lain-lain. Kemudian terduga itu diekstrapolasi terhadap yang sudah terbukti. Nah, terbukti dan tahu bahwa luasnya sekian, jumlahnya sekian, sehingga jadi biaya eksplorasi itu mahal sekali, dan itu Freeport sudah bayar, sudah selesai. Dan nah itu Freeport mau menyerahkan ke pemerintah bahwa Blok Wabu saya kembalikan. Luasnya sebagai gambaran saja, luas blok yang dikuasai Freeport dulu tuh sekitar 300.000 hektar. Sekarang sekitar 200.000 hektar. More and less lah ya. Ya, nah di Wabu itu yang dikembalikan tuh 120 ribuan hektar. Freeport tinggal menguasai 90.000 hektar. Nah itu yang dikuasai. Nah, Blok Wabu ini menurut laporannya dulu yang sekarang dikutip, karena katanya data itu sudah diserahkan ke Kementerian SDM, bahwa itu kandungannya lebih tinggi dari Freeport. Lebih tinggi dari Freeport. Luar biasa itu, bayangkan Freeport aja bisa jaya melalui itu, apalagi lebih tinggi. Nah, lebih tinggi. Nah, cuma ini kan kita tidak tahu, katanya demikian. Nah, Freeport itu yang terbukti katanya cadangan terbuktinya sekitar 2.700 ton emas perkiraannya. Kalau dinilai harga emas sekarang sekitar 300 triliun rupiah nilai emasnya saja, belum yang lain-lain tembaganya. Nah, tapi kita nggak tahu biaya produksinya berapa, ya kan, itu kita nggak tahu. Nah, tapi Abang sudah menyatakan bahwa sesungguhnya infrastruktur karena bertengah kan bisa menggunakan infrastruktur yang ada di Freeport kalau diambil BUMN kan. Kalau swasta kan bagaimana dia membuat infrastruktur lagi? Nah, itulah saya lihat bahwa karena itu sebenarnya gunung di sebelahnya, gunung di sebelahnya Freeport, itu puncak gunung sebelahnya itu Blok Wabu. Nah, sekarang setelah YouTube saya ini sekarang muncul mencoba menyalahkan bahwa itu salah, katanya jauh. Nah, saya yakin ini adalah orang-orang yang disuruh untuk karena saya dinyatakan sangat aneh. Jadi atas karena Bang Mosab sudah menyatakan yang berdekatan, ada sebagian orang menyatakan itu jauh. Nah, supaya kan Abang kan sudah melihat sendiri. Ya, berkali-kali saya. Nah, jadi karena saya katakan karena infrastrukturnya memakai Inalum, Freeport, dan Freeport juga adalah milik Inalum. Berarti kan tinggal sambung aja kita. Nah, tapi ada yang coba mengelabui masyarakat, jadi mungkin juga disuruh oleh calon investor lain bahwa ya itu nggak bisa. Jalan konvensional. Bikin lagi jalan lain itu. Padahal dia ya Anda bisa bayangkan naik ke sana tuh ya mobilnya tuh mobil khusus, nggak ada mobil biasa naik. Mobil khusus, pakaian khusus, semuanya. Semua khusus. Jadi nggak bisa namanya beli mobil di pasar tuh suruh naikin Freeport juga dulu Bang, jalan khusus sampai ke Timika. Tembagapura. Ya, Tembagapura. Nah, Tembagapura itu masih jauh dari naik lagi. Nah, sekarang jadi ini adalah harta karun yang saya udah menduga pada saya itu pasti jadi perebutan. Jadi rebutan orang lah. Pasti rebutan orang. Dulu muncul ide Pemda dikasih, nanti Pemda yang cari mitra. Nah, tapi dengan dirubahnya Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Cipta Kerja yang menarik Omnibus Law yang menarik semua kekuasaan ke pusat, maka kemungkinan Pemda nggak mungkin lagi, itu harus pusat. Nah, pusat kan lebih gampang lobinya, oligarkinya lebih sedikit. Nah, atau oligarkinya sudah menentukan kebijakan. Nah, bisa oligarkinya menentukan. Oligarki udah masuk. Udah masuk. Nah,
Jadi, nah sekarang bagaimana sih cara yang paling penting? Bagaimana sih cara masuknya? Karena secara logika sangat tidak masuk akal kalau tidak diserahkan ke BUMN. Kenapa? Semua sudah dimiliki BUMN, infrastrukturnya dimiliki BUMN, teknologinya dimiliki BUMN, SDM-nya dimiliki BUMN. Sangat lucu kalau ada swasta menyatakan saya mampu. Ya, sanggup. Nah, karena nggak ada tambang yang sama, nah, apalagi perusahaan nggak punya track record pertambangan, tentu menyatakan mampu. Jadi, nah sekarang ya saya katakan tadi yang Bang Yani nyatakan lewat pintu utama, jendela, dan lewat pintu angin. Ya, saya katakan yang lewat pintu utama itu adalah kalau dilelang dan dia menang. Nah, gitu kan. Nah, tapi kalau objektif nggak mungkin menang, pasti BUMN. Iya, karena dia tidak mempunyai perasaan. Nggak punya sama sekali teknologinya apa. Nah, kemudian pintu jendela itu tetap BUMN, tapi semua cabang-cabang di bawah udah dibagi-bagi. Itu yang paling untung dan paling menguntung. Ngapain kita mau seperti itu? Jadi saya ingin katakan Freeport lah. Waktu Freeport tuh sudah ada yang pegang cateringnya, sudah ada yang pegang BBM-nya. Terbagi. Bayangkan aja, Pertamina nggak bisa masukin BBM. Bayangkan. Harus melalui orang itu. Batu baranya, semuanya. Bahan peledaknya, itu semua, dan itu oligarki. Bahkan jangan sampai sayur mayurnya udah diatur semua. Jadi, nah ini kira-kira itu namanya pintu jendela. Yang saya katakan pintu angin adalah kayak papa minta saham, minta fee aja kiri kanan, mak comblang lah. Nah, uang preman lah, uang reman. Kalau di pasar uang preman itu. Ya, dan ingat kan di rekaman Pak Setia Novanto kan menyatakan, Anda harus ingat ya, Presiden itu susah meyakinkan orangnya kepoh. Nah, itu kan. Nah, jadi bahasa Belanda ya. Nah, jadi kepoh itu, nah seakan-akan itu menyatakan karena kepoh tarifnya gede dong. Ya, kira-kira begitu. Nah, itu bentuk praktik menjual kekuasaan. Jadi jadi Wabu ini memang menjadi menarik diamati karena sekali dapat maka mungkin ratusan tahun akan jadi terus. Sebenarnya Abang ingin katakan tidak hanya persoalannya tidak hanya sekedar terjadi dispute, ada perbedaan pandangan atau sengketa antara Luhut bin Sarpanjaitan dengan Haris Azhar, bukan semata-mata itu, ya kan? Ada di balik ini yang harusnya dilakukan oleh negara kan? Saya menyatakan, saya tidak mau tahu kasus itu karena kasusnya juga apakah sudah terjadi atau belum, saya nggak tahu. Belum tahu kan gitu, betul ya. Yang saya ingin ini kesempatan membuka. Tapi kan punya akses. Akses untuk menanyakan ke kawan-kawan SDM apa sudah betul terjadi apa seperti itu. Nah, bocorannya gimana kalau menurut Abang? Saya mendengarkan itu belum. Belum terjadi karena memang kalau akan. Nah, kemungkinan akan, kita nggak tahu. Jadi saya tanya orang Kementerian belum pernah dilelang. Tapi saya nggak tahu juga. Siapa tahu perubahan undang-undang Minerba boleh tunjuk langsung. Saya nggak tahu juga. Ya betul, karena boleh memungkinkan, Pak. Ya, bisa saja, kita nggak tahu. Saya nggak tahu. Mungkin bagaimana secara yuridisnya pengelolaan dan pengambilan itu. Nah, kan begini. Seharusnya kalau undang-undang yang lama bahwa semua tambang yang habis masanya itu harus kembalikan ke negara. Nah, kenapa 2018 dikembalikan Wabu ini? Karena 2021 habis dan 3 tahun sebelumnya harus diputuskan. Makanya dikembalikan 2018. Nah, itulah kenapa Wabu dikembalikan 2018. Karena tahun 2021 selesai dan undang-undang menyatakan 3 tahun. Nah, sekarang kalau dia nggak lelang dengan alasan undang-undang baru, ini kita harus pertanyakan karena dikembalikannya tuh masih pakai undang-undang lama loh. Jadi harusnya penyerahannya masih pakai lelang. Tapi saya dengar belum ada lelang sama sekali. Karena belum ada juga berita penyerahan ke BUMN. Walaupun Menteri BUMN sudah menyatakan Aneka Tambang siap mengelola Wabu. Baru siap aja tuh. Nah, siap. Kan belum, kan? Belum. Nah, itu saya bilang pada saat merebut Freeport semua kompak menyerahkan ke BUMN, melawan ini. Kenapa? Tinggal satu langkah. Kenapa nggak kompak aja, serahkan aja ke BUMN gitu kan? Nah, itu kan. Nah, termasuk sebenarnya kalau kita agak mau itu termasuk perusahaan PKP Dwi Batuara, Bang ya.
yang sudah habis itu saya serahkan aja ke BUMN, kan ada kita Nah. Bukit Asam, ada macam-macam ada Itu- batu bara. Itulah yang, Kan diperpanjang tapi dengan Minerba. nah Undang-Undang Minerba merubah semua itu. Iya. Jadi dulu Mas Yani, saya kan komisaris PTBA, jadi saya sudah menghitung. Iya, iya. 2021 ini kita kaya raya, Iya, betul. karena saya udah tahu 2021 dan 2022 banyak sekali 10 perusahaan besar itu. 10 perusahaan besar habis masa Iya, kontraknya, betul, iya, betul. maka PT Bukit Asam akan mengambil Iya, alih betul. semua. Nah, karena semangat saya begitu, nah mungkin karena terlalu semangat, maka ini Said Didu harus dipecat gitu Tapi kan. sekarang Bukit Asam menjadi anak perusahaannya Indalu. Pak. Ya, nggak lepas dari itu bahwa mungkin itu penyebabnya saya dipecat dari Iya. komisaris Bukit Asam, Iya, iya. karena ini berbahaya gitu kan. Jadi itu kira-kira. Nah, jadi kita menyatakan Blok Wabu. Blok Wabu ini tujuan kita harus membuka ini bahwa tidak membicarakan siapapun, tapi sebaiknya Iya. ini diserahkan ke BUMN. Iya. Sebarkan BUMN dan dikelola langsung ke BUMN, hindari dulu swasta ikutan, Iya. karena nggak dibutuhkan oleh BUMN, yang dibutuhkan BUMN. Dan ini kan dalam rangka untuk menyelamatkan aset-aset negara juga, Bang. Sumber daya alam kan pasal 33. Ya itulah. Jadi kalau ada ide bahwa mengikutkan swasta, asing pun saya nggak sini, karena kita memiliki teknologinya, Kecuali kita memiliki. tidak ada sama sekali. Kan? Betul, dan itu kan kita sudah mengelola Freeport, Iya. kan persis sama Blok Wabu. Kan bersebelahan lagi. Bersebelahan itu. Nah tapi saya pikir kita tunggu aja, pasti akan muncul menyatakan ya yang paling bahaya itu adalah intervensi ke BUMN. Siapa tahu BUMN nanti kita tunggu siapa tahu menyatakan kami nggak mampu gitu. Iya. Nah bisa juga itu terjadi. Jadi kalau bisa kita anggap bahwa sebenarnya preventif ya apa yang dikemukakan oleh Azaz ini kan, kalau dia atau dia punya data-data. Saya nggak tahu datanya dari mana karena saya nggak paham sama sekali. Cuma saya tergugah membuka ini bahwa ini sebaiknya negara yang kelola. Kalau mereka dulu semangat mengambil Freeport, Iya. kenapa tidak semangat Blok Wabu. Blok Wabu ini diserahkan ke BUMN? Karena di tangan pemerintah kan lucu gitu. Apalagi potensinya luar biasa. Nah, potensi. Ikut saya pikir. Yes. Oke. Oke, pemirsa AY, tadi kita tidak masuk ya. Sekali lagi kita tidak ingin masuk pada perseteruan tersebut. Tapi apa yang dikemukakan oleh Bang Nosat ini, bagaimana Blok Wabu ini yang sumber potensi itu luar biasa, berdasarkan potensi yang luar biasa dan kesiapan itu BUMN, memang sebaiknya diserahkan dikelola oleh BUMN. Karena BUMN ada tugas juga, BUMN di samping mencari keuntungan ada dalam rangka untuk mensejahterakan rakyat seluruh Indonesia sebagaimana pasal 33. Kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.